Salam sejahtera buat kita semuanya. Materi kelima mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah membahas tentang administrasi pendidikan berbasis sekolah. Bicara administrasi pendidikan berbasis sekolah yang mau kita kaji yang pertama yaitu bicaranya tata usaha. Apa sih tata usaha itu? Tata usaha itu intinya adalah proses penyelenggaraan kegiatan seperti menghimpun data, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, sampai pada menyimpan data. Kalau bicara menghimpun data itu seperti apa? Menghimpun data itu mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana, itu dihimpun menjadi satu. Yang kemudian setelah itu mencatat. Apa sih mencatat itu? Yaitu menulis semua keterangan yang dianggap perlu, kemudian menyimpannya dengan rapi. Mengelola itu apa? Mengelola ialah mengerjakan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan bentuk yang baru dan pastinya lebih berguna. Kemudian menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak surat-surat sebanyak yang diperlukan. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara agar sampai pada pihak yang dituju. Dan terakhir menyimpan, yaitu kegiatan menaruh segala yang tidak atau diperlukan lagi dengan baik dan aman. Jadi sewaktu-waktu jika digunakan dapat dicari atau ditemukan kembali untuk digunakan lagi. Yang berikutnya apa? Bicara administrasi pendidikan berbasis sekolah, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, yang pertama kita kaji yaitu kegiatan pengajarannya. Meliputi apa? Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pastinya yang pertama menetapkan tenaga gurunya, kemudian menempatkan gurunya sesuai profesi atau bidang studinya. Yang ketiga, memperhatikan kemahiran mengajarnya. Dan yang keempat, lakukan supervisi. Yang kedua apa? Kegiatan program belajar. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, ada yang namanya kegiatan program belajar, yaitu menyusun jadwal pembelajarannya, kemudian jadwal program kerjanya, baik itu bulanan, catur bulan, semesteran, maupun tahunan, atau sering disebut prota-prosemnya ya, program tahunan, program semester, program bulanan, sampai program harian. Kemudian ada namanya menentukan dan mengusahakan alat-alat yang digunakan. Dan kemudian menentukan kegiatan siswanya secara kontinu. Terakhir menentukan dan menyiapkan program bimbingan penyuluhannya, serta menentukan serta melaksanakan evaluasi dalam bentuk tes, formatif, sumatif. Kalau kita misalnya nanti setelah pertemuan 7 mata kuliahnya sudah terlaksana, pertemuan 8 ada penilaian tengah semester, di pertemuan 16 ada penilaian akhir semester. Itu bagian dari kegiatan program belajar. Berikutnya apa? Bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan ini meliputi apa? Yaitu yang pertama, mengurus dan menyiapkan data siswa. Kemudian, menyediakan daftar kehadirannya. Kemudian, penerimaan dan mengklasifikasikan siswa itu pada kelas dan program studinya. Setelah itu, lakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, dilihat pelaporan kemajuan siswanya, lakukan supervisi. Setelah supervisi, kemudian lakukan pengendalian disiplin siswanya. Setelah itu, program bimbingan dan penyuluhan bila diperlukan, program kesehatan dan keamanan, maupun harus menerapkan organisasi intrasekolah atau OSIS.
Contoh sederhananya, bicara bidang kesiswaan, dalam bidang kemahasiswaan nih. Anda mahasiswa baru, ya kan? Sebelum Anda datang, berarti Anda harus mendaftar dulu. Kemudian pihak kampus disitulah mengurus dan menyiapkan data Anda. Menyiapkan data Anda, ini datanya. Misalnya si A dari sekolah mana, asal sekolahnya, dulu NIM-nya berapa, dulu dia tinggal di mana, alamatnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dimasukkanlah Anda ke dalam daftar kehadiran. Jadi anak BK lokal A1 itu siapa aja, A2 siapa aja, A3 siapa saja misalnya, atau di biologi siapa saja di lokal A1, A2 maupun A3. Setelah itu diterima nih penunjukan siswanya pada kelas program studinya tadi yang seperti yang saya siapkan, data kehadirannya, kemudian sudah dimasukkan yang A1, A2 tadi. Nah, di sini program berdasarkan program studinya. Setelah itu lakukan evaluasi. Dilakukan evaluasi misalnya nih setelah ada daftar absensinya Anda. Nah, dosen-dosennya sudah punya nih daftar absensi. Dilakukan evaluasinya nanti. Ini mahasiswa ini benarkah masih kuliah? Itu selalu ada daftarnya, evaluasinya. Nah, ketika dievaluasi ada yang tidak kuliah, disupervisi nih, tanya benar-benar sama dosen PA-nya biasanya. Ibu, kenapa anak ini benarkah tidak hadir lagi? Nah, setelah dicek sama dosen PA-nya melakukan disiplin. Ditanya nih siswa-siswanya, misalnya ada grup. Si ini benarkah tidak hadir? Sering tidak hadir? Atau tidak kuliah lagi kah? Nah, setelah dilakukan disiplin, biasanya dilakukan lagi bimbingan, dipanggil anaknya. Kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak kuliah lagi? Nah, itu biasanya dicek. Nah, itulah sebagian dari pekerjaan bidang kesiswaan atau di universitas dinamakan bidang kemahasiswaan. Berikutnya, bicara administrasi berbasis sekolah, administrasi pendidikan berbasis sekolah, yaitu bidang personalia. Meliputi apa? Nah, di sini bidang personalia ini kegiatannya yaitu mengurus masalah penerimaan pegawai, penempatan tenaga kerja itu gurunya sesuai bidang studinya dan keahliannya. Kemudian dilihat nih kesejahteraan pegawainya nanti. Kemudian deskripsi pekerjaannya, klasifikasi pekerjaannya, dan mengadakan bimbingan terhadap seluruh pegawai. Nah, itu adalah tugas dari bidang personalia. Kemudian kita masuk berikutnya yaitu bidang material. Bidang material ini mengurus masalah perlengkapan, seperti misalnya adakah masih kapur tulisnya, spidolnya, kertasnya, tintanya di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di kantor maupun di dalam kegiatan aktivitas yang di luar sekolah yang memumpuni ya. Kemudian bidang keuangan meliputi apa kegiatannya? Pembuatan anggaran, pengendalian pengeluaran uang. Jadi pengendalian pengeluaran uang itu perlu, harus teratur, harus jelas, ada laporannya. Kemudian yang berikutnya yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Diharapkan hubungan sekolah dan masyarakat ini harmonis. Kenapa? Karena ini saling berkaitan satu dengan yang lain antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Ya, jadi diharapkan adanya saling pengertian antara sekolah dan pihak luar. Juga saling membantu, bukan hanya bicara pengertian, tapi saling membantu. Karena untuk mengetahui manfaat, arti, dan peranannya masing-masing. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa katakan hanya di lingkungan sekolah saja kita berada. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan luar. Jadi diperlukan saling pengertian dan saling membantu dan pastinya menjalin kerjasama yang erat antara satu dengan yang lain. Terakhir yaitu kita kaji yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Apa sih itu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah?
Ini model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah, mau itu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan atau pegawai, orang tuanya siswa itu sendiri, dan masyarakat di sekitarnya. Yang tahu kebutuhan sekolah itu siapa? Ya, sekolah itu sendiri. Makanya diberikan hak otonomi penuh kepada sekolah itu. Tujuannya apa? Supaya yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu pastinya. Yang tahu kebutuhan sekolah itu siapa? Ya pasti sekolahnya. Jadi dengan diharapkan dia diotonomi berarti dia bisa meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya. Yang kemudian meningkatkan kepedulian warga sekolah. Jadi tujuan yang berikutnya yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat sekolah dalam penyelenggaraan pendidikannya, yaitu belajar mengambil keputusan bersama. Kemudian apa tujuan berikutnya? Meningkatkan tanggung jawab sekolah. Tadi sudah diberikan hak sepenuhnya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Jadi jangan sembarang lagi. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini loh cara kami meningkatkan mutu pendidikan 1, 2, 3 misalnya. Nah, itu bagian dari tanggung jawab sekolah. Berikutnya apa? Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Jadi sekolah-sekolah yang MBS ini bertujuan sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Mereka berkompetisi, kompetisi sehat, sebagaimana mutu pendidikan sifatnya menyeluruh, itu baik adanya. Oke, alasan diterapkannya MBS itu apa? Agar sekolah itu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya di sini yaitu sekolah dan warga sekolah. Nah, kemudian sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input atau masukan dalam dunia pendidikan. Bagaimana dia mengembangkan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Kemudian, pengambilan keputusan yang akan dilakukan sekolah akan lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Balik lagi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya sekolah itu yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Berarti dia yang memutuskan apa solusi terbaik jika misalnya ada masalah dalam sekolah itu. Misalnya ya, itu sebagian dari materi kita terkait administrasi pendidikan berbasis sekolah. Salam sejahtera buat kita semuanya.